Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 8 MTSNU Demak. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dimanapun kalian berada dan masih semangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana kemarin kita sudah membahas tentang materi teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui kaidah kebahasaan teks berita dan menyajikan teks berita. Langsung saja bisa kita lihat pada video pembelajaran berikut ini. Kaidah kebahasaan teks berita. Nah, di sini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kata baku, kemudian kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir konjungsi temporal. Kita bahas kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi atau formal. Contoh ya, teks berita itu kan formal. Kemudian karya ilmiah seperti itu harus pakai kata baku. Ataupun dalam penggunaannya sebuah pengungkapan kata-kata secara lisan. Contoh pada waktu kalian berpidato di acara-acara resmi, nah, itu pakai kata baku. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah perbandingan kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, kata abjad pakai D, kata tidak baku abjad pakai T. Nah, kemudian advokat pakai V, kata tidak bakunya pakai P, advokat. Kata baku aktif pakai F, kata tidak baku aktif pakai P. Kemudian kata Al-Quran pakai V-nya besar ya. Kemudian kata tidak bakunya Al-Quran, G-nya kecil kemudian digandeng. Kemudian kata apotek ini yang benar pakai E, yang kata tidak baku apotek pakai I. Mengapa muncul kata tidak baku seperti ini? Nah, ini dipengaruhi beberapa hal ya. Salah satu pengaruhnya adalah dialektika suatu daerah yang berbeda-beda. Contoh seperti orang Sunda itu kan biasanya identik dengan F atau V menjadi P dan sebagainya seperti itu. Dan pengaruh kaitannya dengan logat dari suatu daerah. Kaidah selanjutnya yakni kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda kutip. Contoh, saya harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik. Ujar gitu. Jadi kata yang di dalam tanda kutip ini adalah apa yang disampaikan Rina tanpa perubahan apapun. Itu yang dinamakan kalimat langsung. Sekarang ada kalimat langsung berarti ada kalimat tidak langsung. Apakah itu? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali oleh orang lain tanpa mengurangi intinya. Contohnya seperti ini. Rina mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik. Nah, kalimat langsung di atas ini kemudian dirubah menjadi kalimat tidak langsung seperti ini. Jadi yang menyampaikan itu orang lain, bukan Rina lagi. Nah, ada perubahan di sini. Coba kita perhatikan. Kata saya dalam kalimat langsung berubah menjadi iya. Karena yang mengucapkan adalah orang lain, bukan Rina lagi. Nah, itu adalah contoh dari kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk ke dalam jenis konjungsi penerang yang fungsinya untuk menerangkan suatu hal atau menerangkan kalimat sebelumnya. Kata hukum bahwa dalam teks berita biasanya dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Seperti tadi ya, yang Rina, kalimat Rina tadi. Contoh lain,
Ketua Gugus COVID-19 Kudus mengatakan bahwa tingginya kasus penularan yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan social distance dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Nah, seperti ini, konjungsi bahwa, penerang. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata kerja mental. Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran seseorang. Contohnya, kata kerja mental adalah memikirkan, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, itu kan hasil pemikiran seseorang. Contoh, kepala sekolah memikirkan solusi untuk bisa meningkatkan prestasi sekolah. Nah, kata yang diwarnai merah ini adalah contoh kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita selanjutnya, keterangan waktu dan tempat. Jelas ya, dalam sebuah berita itu pasti harus ada waktu dan tempat kejadian atau informasi yang disampaikan di mana dan terjadi kapan. Karena keterangan waktu dan tempat adalah termasuk unsur dari sebuah teks berita, yaitu when, kapan, dan where, di mana. Contohnya, terjadi kebakaran di kompleks perumahan Gria Asri Sabtu malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalimat ini menerangkan waktu dan tempat dari sebuah informasi yang disampaikan dalam sebuah berita. Unsur kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Hal ini terkait pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsi temporal diantaranya adalah kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Selanjutnya kita membahas tentang menyajikan teks berita. Pada pembahasan kali ini, kita akan dituntun untuk menyajikan berita dengan beberapa langkah. Sebelumnya kita saksikan penampilan berita berikut ini. Beberapa hari ini netizen di dunia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Palestina. Selain konflik yang belum selesai, kini Saudara, hari ini pemerintah akan mengumumkan keputusan bersama soal panduan penyelenggaraan tahun ajaran baru di masa pandemi. Keputusan bersama ini akan disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dan saudara, di hari pertama masuk untuk tahun ajaran baru SMA Negeri Saudara, demi mencegah penyebaran pandemi virus corona baru menerapkan COVID-19 protokol kesehatan mematuhi instruksi bagi pemerintah para pusat dan peserta didik daerah, baru. seluruh Langkah sekolah ini dasar dan menengah dilakukan pertama di untuk Surabaya, mencegah Jawa Timur penularan meniadakan atau kelas dan penyebaran menerapkan virus pembelajaran COVID-19. daring. Salah Untuk satunya mengetahui seperti di bagaimana SMP Negeri sebenarnya 50 pemberlakuan karantina Surabaya, wilayah para di guru Jawa Tengah memberikan khususnya pembelajaran dan kepada langkah pemerintah siswanya provinsi melalui terkait siswa mudik. diwajibkan Kami sudah terhubung tetap dengan Gubernur Jawa menggunakan Tengah masker Ganjar sebagai Pranowo pelaksana melalui pencegahan sambungan penyebaran Skype. wabah Ya, selamat pagi, good morning Pak Ganjar. di SMP Baik, kali ini kita masuk ke dalam menyajikan teks berita secara tertulis. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ketika akan membuat sebuah teks berita? Di antaranya adalah yang pertama, menentukan sumber berita, di mana sumber berita ini adalah topik yang akan kita angkat, topik yang akan kita bahas di dalam sebuah berita. Nah, tetap harus diperhatikan dari segi syarat-syaratnya ataupun ciri-ciri teks berita, seperti yang sudah dibahas minggu lalu, yaitu terkait dengan aktual, faktual, objektif, dan lain sebagainya. Dan harus diperhatikan juga topiknya itu berita apa atau peristiwa apa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Artinya adalah ketika kamu sudah mempunyai topik berita, lalu akan mendatangi sumber berita, tidak bingung ketika kamu sudah berada di lokasi tersebut. Jadi, pertanyaannya sudah jelas ada. Oke, yang ketiga adalah mendatangi sumber berita. Nah, di sini mendatangi sumber berita yaitu artinya mengamati langsung, secara langsung, dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu, peristiwa yang akan kamu angkat. Oke, itu adalah yang ketiga.
Selanjutnya keempat adalah mencatat fakta-fakta penting. Maksudnya di sini adalah kerangkanya, kerangka di dalam teks berita, yaitu berkaitan dengan pola adik Simba. Apa itu adik Simba? Masih ingat kan? Adik Simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi dituliskan mencatat fakta-fakta penting melalui pola adik Simba. Oke, yang terakhir adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita. Oke, jadi setelah kamu sudah membuat kerangkanya, lalu harus mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah paragraf atau menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, namun harus diperhatikan juga dari segi struktur dan kebahasaan di dalam teks berita. Baik, selanjutnya ketika kita sudah membuat teks berita secara tertulis, maka harus diperhatikan juga bagaimana cara menyampaikan berita secara lisan. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah menyampaikan berita secara lengkap. Artinya, ketika kamu akan membacakan sebuah berita, maka tidak boleh ada yang dikurang-kurangi, tetapi harus tepat membacakannya dari awal sampai akhir sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Oke, yang kedua adalah menggunakan bahasa komunikatif. Komunikatif di sini maksudnya adalah dapat dikomunikasikan oleh siapa, yaitu oleh si pembacanya dan dapat dimengerti oleh si pendengarnya. Intinya komunikatif di sini adalah bahasa yang harus dimengerti atau mampu menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain. Nah, itu adalah yang kedua ya, menggunakan bahasa komunikatif. Ketiga, menyampaikan berita secara ekspresif. Berarti dilihat dari mimik wajahnya. Jadi harus ekspresif, tidak boleh datar, tapi tidak boleh berlebihan juga, sesuai dengan yang ada. Oke, itu adalah beberapa menyajikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, bisa lanjut atau bisa bertanya melalui WA. Kemudian sebagai tindak lanjut, ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan mengklik link yang sudah disediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.